Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Agustia dengan NIM 2307004. Jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 23 kelas A1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ayatun Nufus, SPDI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan kesalahan dan miskonsepsi dalam matematika. Selanjutnya, definisi kesalahan. Kesalahan dalam matematika adalah bentuk ketidaktepatan atau kekeliruan dalam proses berpikir, memahami, atau menyelesaikan soal-soal matematika. Kesalahan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman konsep, ketidaktelitian, atau salah penerapan rumus. Selanjutnya, definisi miskonsepsi. Miskonsepsi dalam matematika adalah pemahaman yang keliru atau tidak sesuai dengan konsep yang sebenarnya, namun diyakini benar oleh seseorang. Dalam matematika, miskonsepsi sangat umum terjadi karena banyak konsep yang abstrak dan membutuhkan penalaran logis. Selanjutnya, indikator kesalahan. Jenis kesalahan. Yang pertama, ada kesalahan konsep. Dibagi lagi menjadi kesalahan siswa tidak mampu menerjemahkan soal dan menerapkan konsep logaritma. Kesalahan siswa ketika tidak dapat atau tidak tepat memilih rumus logaritma. Kesalahan siswa tidak dapat mengaplikasikan rumus logaritma dengan benar. Yang kedua, kesalahan prosedur. Dibagi lagi menjadi kesalahan siswa dalam urutan penyelesaian yang tidak selaras. Kesalahan siswa tidak dapat menuntaskan jawaban logaritma ke dalam bentuk paling sederhana. Kesalahan siswa tidak melanjutkan langkah penyelesaian. Yang ketiga, kesalahan teknik. Kesalahan siswa pada cara menghitung logaritma dengan hitungan yang tidak sesuai. Kesalahan siswa menulis ulang soal atau bentuk baru dari logaritma. Selanjutnya, indikator miskonsepsi. Jenis miskonsepsi. Yang pertama, miskonsepsi terjemahan. Siswa tidak mampu memahami soal dengan baik dan tidak menuliskan dengan lengkap tentang apa yang diketahui dari permasalahan. Siswa tidak menuliskan atau kurang lengkap atau kurang salah dalam penulisan apa yang diketahui. Siswa tidak mampu mengubah permasalahan ke dalam model matematika. Yang kedua, miskonsepsi strategi. Siswa tidak dapat menentukan rumus yang tepat. Siswa menggunakan rumus atau prinsip yang tidak tepat. Selanjutnya, yang ketiga, miskonsepsi sistematis. Siswa tidak mampu memutuskan permasalahan dengan alasan yang logis. Siswa mengalami kesalahan dalam menuliskan langkah-langkah yang sesuai dengan menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, miskonsepsi berhitung. Siswa melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan. Siswa tidak mampu menerjemahkan data untuk distribusi ke variabel. Selanjutnya yang kelima, miskonsepsi konsep. Siswa tidak mampu menghubungkan dengan konsep lain. Siswa tidak mampu memberikan definisi sesuai dengan teori ahli. Selanjutnya yang keenam, miskonsepsi tanda. Siswa tidak mampu mengkolerasikan simbol yang sesuai dengan penyelesaian permasalahan. Siswa tidak mampu mendeteksi tanda operasi yang digunakan. Selanjutnya, definisi logaritma. Logaritma adalah suatu operasi matematika yang merupakan kebalikan inverse dari operasi eksponen atau pemangkatan. Dalam bentuk umum, logaritma didefinisikan sebagai berikut. Jika A pangkat X sama dengan B dengan syarat A lebih besar daripada 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar daripada 0, maka
log B sama dengan X. Artinya logaritma dari B dengan basis A adalah X, yaitu bilangan yang jika dipangkatkan dengan A menghasilkan nilai B. Selanjutnya, sifat-sifat logaritma. Terdapat 4 sifat-sifat. Yang pertama, log A dikali B sama dengan log A ditambah log B. Yang kedua, log A dibagi B sama dengan log A dikurang log B. Yang ketiga, log A pangkat N sama dengan N dikali log A. Yang keempat, log N akar A pangkat N sama dengan log A pakar M per N sama dengan M per N dikali log A. Selanjutnya, kesimpulan. Logaritma memiliki beberapa sifat penting yang mempermudah perhitungan dan penyederhanaan bentuk matematika, terutama dalam operasi perkalian, pembagian, pemangkatan, dan akar. Sifat-sifatnya: yang pertama, logaritma dari hasil kali menjadi penjumlahan. Yang kedua, logaritma dari hasil bagi menjadi pengurangan. Yang ketiga, logaritma dari bilangan berpangkat dapat ditulis sebagai pangkat dari logaritma. Dan yang keempat, logaritma dari bentuk akar dapat diubah menjadi perpangkat pecahan. Baik, di sini saya ada menyediakan 3 soal yang akan diberikan kepada siswa. Berikut ada 7 dari 15 peserta didik yang melakukan miskonsepsi dan kesalahan dalam menjawab 3 soal.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.